tidak ada yang berubah dari letak Indonesia. Negeri ini masih berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur perdagangan tersibuk di dunia masih melintasi perairannya. Cadangan nikelnya masih termasuk yang terbesar di dunia. Populasinya tetap menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Semua itu sudah dimiliki Indonesia sejak lama. Lalu, mengapa dunia baru sekarang mulai berbicara tentang Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang paling menentukan masa depan Asia? Pertanyaan itulah yang membawa kita kepada sebuah perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau proyek infrastruktur. Ini hati sentak kaitan dengan persembuhan tanpa tahun del tekan baik kemudian luar mungkin arti na warshivan berkali dan saya berskannya dengan sama. Apakah potensi sama itu cukup? Pada akhir abad ke-20, banyak pengamat internasional percaya Indonesia sedang berada di jalur yang sama dengan negara-negara yang kemudian dikenal sebagai harimau Asia. Industrialisasi mulai berkembang, investasi asing meningkat, dan ekonomi tumbuh dengan cepat. Optimisme gitu besar hingga banyak yang bayangkan Indonesia akan menjadi salah satu motor pertumbuhan baru di kawasan. Namun sejarah memiliki rencananya sendiri. Krisis finansial Asia 1997 menghantam kawasan dengan kekuatan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Nilai tukar rupiah jauh tajam, banyak perusahaan tidak mampu bertahan, sektor perbankan mengalami tekanan besar dan jutaan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Pertumbuhan ekonomi berubah menjadi kontraksi, sementara perubahan politik membuka babak baru dalam perjalanan bangsa. Bagi sebagian negara, krisis itu menjadi akhir dari sebuah era. Krisis itu menjadi awal dari pelajaran yang sangat mahal. Selama bertahun-tahun setelahnya, fokus Indonesia bukan lagi mengejar pertumbuhan secepat mungkin, melainkan membangun fondasi yang lebih kuat, stabilitas fiskal diperbaiki, sistem perbankan diperkuat, inflasi dijaga lebih terkendali, reformasi kelembagaan terus berjalan meskipun tidak selalu mudah. Perlahan tetapi pasti, kepercayaan investor mulai kembali tumbuh. Namun ada satu hal yang menarik. Semua perubahan itu belum membuat dunia benar memandang Indonesia secara berbeda. Indonesia masih sering dikenal sebagai pengekspor batu bara, minyak sawit, dan berbagai komoditas lainnya. Kekayaan alamnya memang luar biasa, tetapi selama bertahun-tahun sebagian besar nilai tambah justru dinikmati di luar negeri setelah bahan mentah tersebut diolah menjadi produk bernilai tinggi. Disinilah cerita mulai berubah. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengambil keputusan yang mengubah cara dunia melihat negara ini. Alih-alih terus mengekspor biji nikel mentah, pemerintah memilih mendorong pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi. Langkah ini memicu perdebatan internasional. Pendukungnya menilai kebijakan tersebut mampu mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah nasional. Sebaliknya, sebagian mitra dagang dan ekonom mengingatkan adanya tantangan terhadap perdagangan bebas, kepastian investasi, dan keberlanjutan implementasinya. Terlepas dari perdebatan itu, dampaknya mulai terlihat. Di Sulawesi, Tisawikan Industrial dari Titamir Siberia Mineral, smelter berperisa dan melampuan menjadi semakin sibuk mengangkut produk-produk limbah bukan hanya bahan mentah. Perusahaan global mulai menempatkan Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Tetapi nikel hanyalah satu potongan dari sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Dekat sualam the fusio sekarang Indonesia tak letas, mungkin mereka masih menting alami negeri ini awal. Libertas nuting dari pilih viewer terbanding 9,000 semeter. Pelikuran besar ini dibuat sekedar dalam bawah kau. Indonesia membutuhkan pelabuhan, bandara, jaringan listrik, konektivitas digital, serta sistem logistik yang mampu menyatukan pasar domestik yang sangat luas. Selama 1 dekade terakhir, pembangunan infrastruktur dipercepat secara signifikan. Jalan tol baru menghubungkan kawasan-kawasan ekonomi utama. Pelabuhan diperluas untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. Bandara diperbarui guna memperkuat mobilitas manusia dan barang. Di balik proyek-proyek tersebut terdapat satu tujuan yang sama, yaitu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Namun yang paling menarik bukanlah jumlah jalan yang dibangun atau panjang rel yang diresmikan. Yang lebih penting adalah apa yang mulai terjadi setelah infrastruktur itu digunakan. Pabrik-pabrik baru bermunculan di kawasan industri. Distribusi barang menjadi lebih efisien. Investasi manufaktur meningkat.
Aktivitas ekonomi tidak lagi hanya terpusat di beberapa kota besar, tetapi mulai berkembang ke wilayah lain. Sedikit demi sedikit, Indonesia tampak sedang mengubah model pertumbuhan ekonominya. Dari negara yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemasok bahan mentah, menuju negara yang ingin menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia sumber daya yang cukup. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah transformasi ini cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan Indonesia emas 2045? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan masa depan Indonesia. Jawaban itu juga ingin menentukan bagaimana Asia Tenggara berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Di sinilah Farag boleh melihat sekupin dari sudut pandang yang berbeda. Selama 5 tahun, ukuran berhasil sebuah negara seringkali dari sebuah dan sebanyak sumber daya alam yang dimilikinya. Namun ekonomi modern kerja dengan cara yang berbeda. Yang menentukan bukan lagi siapa yang memiliki bahan mentah paling banyak, melainkan siapa yang mampu mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia tampaknya memahami perubahan itu. Nikel menjadi contoh yang paling jelas. Dulu, biji nikel meninggal untuk Telekom Indonesia untuk diolah di negara lain. Nilai tambah, teknologi, hingga sebagian besar keuntungan tercipta di luar negeri. Kini arah kebijakan berubah. Pengolahan didorong dilakukan di dalam negeri agar rantai industri tidak berhenti di tambang, tetapi berlanjut hingga smelter, bahan baku baterai, bahkan kendaraan listrik. Perubahan ini tidak terjadi tanpa risiko. Sebagian pihak memuji langkah tersebut sebagai strategi untuk mempercepat industrialisasi. Namun ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap perdagangan internasional, lingkungan, dan kepastian investasi. Perdebatan itu menunjukkan bahwa transformasi ekonomi selalu membawa konsekuensi yang harus dikelola dengan hati-hati. Namun jika kita melihat gambaran yang lebih luas, hilirisasi hanyalah salah satu bagian dari sebuah strategi yang saling terhubung. Bayangkan sebuah peta Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Di Jawa, jaringan jalan tol mempercepat distribusi barang antar kota. Di Sulawesi, kawasan industri berkembang di sekitar pusat pengolahan mineral. Di Kalimantan, sebuah ibu kota baru mulai dibangun dengan visi di pusat lebih berkelanjutan. Di berbagai kota besar, pembayaran digital, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan berbasis teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika setiap proyek ini dilihat secara terpisah, semuanya tampak seperti pembangunan biasa. Namun ketika disatukan, muncul sebuah pola. Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur, Indonesia sedang membangun fondasi bagi ekonomi yang lebih produktif. Inilah alasan mengapa banyak lembaga internasional menekankan bahwa kualitas infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan produktivitas. Jalan raya dapat mempercepat distribusi barang, pelabuhan, dan menurunkan biaya logistik. Tetapi, pertumbuhan jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan masyarakat menciptakan nilai tambah melalui pendidikan, teknologi, dan efisiensi. Lalu muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Mengapa dunia begitu memperhatikan perubahan ini? Jawabannya ternyata jauh lebih luas daripada Indonesia sendiri. Asia sedang mengalami perubahan besar dalam rantai pasok global. Perusahaan-perusahaan internasional berusaha membangun jaringan produksi yang lebih beragam. Investasi tidak lagi terkonsentrasi pada satu negara saja. Banyak pelaku industri mencari lokasi baru yang menawarkan pasar besar, stabilitas ekonomi, sumber daya strategis, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks inilah Indonesia mulai menempati posisi yang semakin penting. Dengan populasi yang besar, pasar domestik yang luas, posisi geografis yang strategis, serta kekayaan mineral yang dibutuhkan industri energi bersih, Indonesia memiliki kombinasi yang jarang dimiliki banyak negara sekaligus. Namun itu baru permukaannya. Yang lebih menentukan adalah usia penduduk Indonesia. Selama beberapa dekade, Indonesia kembali baik dapatkan bonus demografi, yaitu statistik saat bahwa penduduk lebih besar dibandingkan kelompok ekonomi secara ekonomi. Teori ini dapat mesin pertama yang berkuat. Nampak juga sebagai menuju situasi kuat materi mesin bagaimana. Tanpa pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, lapangan kerja yang produktif, dan tata kelola yang baik,
Bonus tersebut justru dapat berubah menjadi tantangan sosial dan ekonomi. Disinilah Indonesia Emas 2045 menghadapi ujian yang sebenarnya. Banyak orang mengira keberhasilan visi ini bergantung pada pembangunan jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Padahal, faktor yang paling menentukan mungkin berada di ruang kelas, pusat pelatihan vokasi, laboratorium penelitian, dan perusahaan-perusahaan yang mampu menciptakan inovasi. Karena pada akhirnya, negara maju tidak dibangun hanya dengan beton dan baja. Negara maju dibangun oleh manusia yang mampu memanfaatkan keduanya secara produktif. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ketergantungan terhadap komoditas tertentu masih menjadi perhatian. Harga mineral dan energi dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi global. Persaingan untuk menarik investasi juga semakin ketat, terutama dengan negara-negara lain di Asia yang sama-sama berupaya menjadi pusat manufaktur baru. Belum lagi persoalan keberlanjutan. Aktivitas pertambangan dan industrialisasi memberikan manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menuntut pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan akan menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Justru karena itulah perjalanan menuju 2045 menjadi menarik untuk diikuti. Tidak ada jaminan bahwa seluruh target akan tercapai. Tidak ada negara yang mampu mengubah struktur ekonominya tanpa menghadapi hambatan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi memiliki satu kesamaan. Mereka berani mengambil keputusan yang dampaknya baru akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Dan mungkin itulah yang sedang dicoba Indonesia hari ini. Bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan tahunan, tetapi membangun fondasi yang diharapkan tetap berdiri ketika generasi berikutnya mengambil alih perjalanan bangsa. Kini pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah semua perubahan yang kita lihat hari ini hanyalah rangkaian proyek pembangunan biasa? Ataukah terjadi nakskakam awal dari arwang stresi Indonesia yang formasa? Jawaban yang sudah terlihat. Tetapi tanda-tandanya mulai muncul sedikit demi sedikit di jalan-jalan baru yang menghubung kota, di pelabuhan sibuk, industri, kawasan industri kan di generasi muda yang akan menentukan apakah Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan. Ketika banyak orang membicarakan Indonesia Emas 2045, perhatian seringkali tertuju pada angka, target pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, nilai investasi, ekspor, atau jumlah proyek yang berhasil diselesaikan. Semua itu memang penting, namun sejarah menunjukkan bahwa perjalanan sebuah bangsa hampir tidak pernah ditentukan hanya oleh angka. Ia ditentukan oleh kemampuan sebuah negara membaca perubahan zaman, lalu berani mengubah dirinya sebelum keadaan memaksanya berubah. Dan lihatlah yang sedang UTS Asia hari ini. Lihatlah peta asing lagi. Di sebelah utara, pusat-pusat manufaktur dunia terus beradaptasi menghadapi biaya produksi yang semakin tinggi. Di berbagai belahan dunia, persaingan memperebutkan mineral kritis semakin intensif. Kendaraan listrik, energi terbarukan, kecerdasan buatan, hingga pusat data membutuhkan rantai pasok yang aman dan berkelanjutan. Di tengah perubahan itu, Indonesia berada pada posisi yang tidak dimiliki negara. Bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi karena letak geografisnya besarnya pasar domestik dan peluang untuk menghubungkan sumber daya industri serta teknologi dalam satu ekosistem. Namun peluang selalu memiliki batas waktu. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan berlangsung selamanya. Dalam beberapa dekade mendatang, struktur penduduk akan berubah. Artinya, jendela kesempatan yang terbuka hari ini suatu saat akan mulai menyempit. Itulah sebabnya tahun 2045 bukan sekadar angka yang dipilih secara simbolis. Tahun itu menandai satu abad kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi batas waktu yang ambisius untuk membuktikan bahwa pertumbuhan hari ini benar-benar mampu menghasilkan kemakmuran jangka panjang. Tetapi disinilah kita perlu bersikap jujur. Tidak ada Indonesia berpindah pabaitan dan ibadah tinggal. Sebaliknya, pergerakan dunia dan IMF terus paling semakin aktivitas, kualitas pendidikan, terkeliling, tarif struktural akan berdefek penentu keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil saja tidak cukup apabila tidak diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi ekonomi. Demikian pula dengan industrialisasi. Berasas
Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari jumlah smelter yang dibangun atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah industri tersebut mampu menciptakan teknologi baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas peluang bagi perusahaan lokal, dan menghasilkan nilai tambah yang bertahan dalam jangka panjang. Pertanyaan yang sama juga berlaku bagi pembangunan infrastruktur. Jalan tol Mahapangan pada percepat menjadi wisni. Pelabuhan modern dan dapat memperlancar pelagin. Bandara baru dan MKS ke berbagai wilayah. Semua itu hanya kalkulasi. Tujuan promise. Menciptakan kehidupan yang lebih produktif, lebih sejahtera, dan lebih merata bagi masyarakat Indonesia. Mungkin karena itulah Indonesia Emas 2045 tidak dapat dinilai hanya dari apa yang sedang dibangun hari ini. Ia harus dinilai dari apa yang akan dihasilkan oleh pembangunan itu 20 tahun ke depan. Apakah anak-anak yang hari ini duduk hak ke dunia kerjaan terjadi dengan kekecil bersaing secara global? Apakah perusahaan-perusahaan Indonesia akan menjadi pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna teknologi? Apakah pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati tidak hanya oleh kota-kota besar, tetapi juga oleh wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal? Dan yang tidak kalah penting, apakah pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan lingkungan yang menjadi warisan bagi generasi berikutnya? Jawaban atas semua pertanyaan itu belum ada, karena sejarah Indonesia Emas 2045 masih sedang ditulis. Namun justru disitulah letak makna sebenarnya. 30 tahun yang lalu, Indonesia memiliki laut yang sama, memiliki pulau-pulau yang sama, memiliki sumber daya alam yang sama. Bahkan letak geografisnya pun tidak berubah. Yang berubah adalah cara Indonesia depannya. Dari menjual bahan mentah menuju membangun industri. Dari membangun proyek-proyek yang berdiri sendiri menuju menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Dari memikirkan pertumbuhan jangka pendek menuju merancang arah pembangunan lintas generasi. Apakah semua upaya itu akan berhasil? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Tetapi satu hal sudah terlihat dengan jelas. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan potensi yang diwariskan oleh alam. Indonesia sedang berusaha menciptakan keunggulannya sendiri. Dan mungkin ketika dunia mengenang perjalanan menuju tahun 2045, yang akan diingat bukan berapa kilometer jalan yang dibangun, berapa banyak pelabuhan yang diresmikan, atau berapa miliar dolar investasi yang berhasil masuk. Melainkan sebuah momen ketika sebuah bangsa memutuskan bahwa kekayaan alam saja tidak lagi cukup, bahwa masa depan harus dibangun dengan keberanian mengambil keputusan, dengan manusia yang terus belajar, dan dengan keyakinan bahwa kesempatan kedua tidak datang untuk diharapkan. Kesempatan dua datang diwujudkan. Mungkin entah balik yang tadi ini mas dua prioritasnya. Bukan janji buatan jauh hari saya. Melainkan langkah bagi sebuah bangsa untuk membuktikan bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh keberanian untuk menulis bab berikutnya dengan tangan sendiri.